Baik. Nah, oke. Sebelumnya mungkin kita bahas PR dulu ya. Ada yang mau menampilkan hasil kerja rumahnya? Kita bahas sebentar saja untuk PR-nya. Baru nanti setelah itu kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan. Ada yang mau menampilkan untuk? Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan, Mati. Ya, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Ya. Ya, silakan. Jadi ini kemarin soalnya manometer tertutup begini. Kemudian dikasih diketahui S1, S2 dan gamma 3-nya itu sama dengan gamma air. Kemudian dikasih tahu juga H1, H2, H3-nya. Kemudian kita cari tahu perbedaan tekanan antara titik B dengan A, maka PB min PA. Di sini saya menggunakan cara yang sebenarnya sama aja, tapi sedikit berbeda dengan cara yang Bapak kemarin kasih. Cara Bapak kemarin tuh tinjau dari kiri, kalau saya tinjaunya dari kesetimbangan tekanan, tekanan kiri sama dengan tekanan kanan. Maka di tekanan kiri itu ada tekanan titik A ditambah gamma 1 kali H1 sama dengan tekanan di kanan itu ada gamma 2 kali H2 ditambah gamma 3 kali H3 ditambah tekanan di titik B, PB. Ya. Saya admit dulu. Oke. Udah. Kemudian kita ruasin aja dulu. PB min PA sama dengan gamma 1 kali H1 dikurangi gamma 2 kali H2 dikurangi gamma 3 kali H3. Nah, untuk mencari tahu nilai gammanya kita buka dulu dari S itu, dari specific gravity. Specific gravity yaitu berat jenis zat. Density ya, bukan gravity. Specific density. Apa? Relatif. Densitas. Iya. Density. Density. Oh iya, oke. Specific density itu sama dengan massa berat jenis satu zat dibagi berat jenis air. Ya. Itu berat jenis zat itu S dikali gamma air. Maka gamma zat bisa didapat dengan cara S dikali gamma air dikali gravity. Ya. Ya udah, kita masukin aja gamma 1 kali S1-nya itu dengan rumus yang tadi. Kemudian gamma 3 kita udah tahu. Nah, dapat S1 masukin aja, saya keluarin itu dapat PB min PA sama dengan 5.390 kg per meter second kuadrat atau 5.390 Pascal. Jadi PB lebih besar dari PA. Untuk mencapai keseimbangan tekanan pada manometer, maka arah tekanan dari titik B ke A. Oke. Oke, ada yang lain? Atau sama semua? Paham? Jadi kalau Anda geraknya mulai dari kanan, ya tidak masalah. Tapi nanti yang berlawanan akan negatif gitu saja. Kalau saya biasanya dari kiri ya, tidak apa-apa. Itu akan kesenangan saja ya. Itu cuma selera saja, mau ke kiri kanan boleh. Jadi kalau punya tiga ini kan dari Arab style gitu ya, dari kanan ke kiri bacanya ya. Kalau saya yang Romawi saja dari kiri ke kanan. Tapi secara perhitungan, secara persamaan saya kira ini sudah betul. Tinggal nanti kita masukkan nilai-nilainya saja ya. Kalau secara nilai saya kira tidak masalah. Saya tidak pernah menekankan kepada hasil, tapi yang terpenting adalah rumusan, kemudian rentetan ininya sudah betul. Gravitasi boleh Anda pakai 10 atau boleh pakai 9,8 terserah. Oke, ada pertanyaan untuk ini, untuk manometer tertutup. Nanti kita pada saat persiapan UTS kita akan belajar model-model manometer lagi ya. Mungkin nanti manometernya langsung kita aplikasikan di bejana misalnya, atau seperti apa nanti kita akan belajar model-modelnya. Oke. Untuk PR-nya ada kesulitan, teman-teman? Paham semua ya? Baik, kalau tidak ada kesulitan, saya lanjutkan untuk materinya, gitu ya. Saya izin share screen materi saya dulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, terakhir kita kemarin sampai dengan manometer diferensial. Jadi yang manometer tutup itu kita sebut sebagai manometer diferensial gitu ya. Jadi kalau seperti ini ada titik A dan titik B, dia mempunyai zat yang berbeda semisal,
Maka kita butuh namanya manometer. Jadi manometer seperti ini berarti nanti ada 3 zat, warna kuning, warna hijau ini, kemudian warna coklat. Nah, kemarin kalau dia setimbang dalam datum yang sama, datum itu adalah garis ukur gitu yang warna yang berputus-putus ini gitu ya, maka nanti dia akan saling menghilangkan. Jadi kita hitung yang di atas datum saja. Gitu ya. Berarti ini bisa PA tambah gamma 1H1 sama dengan gamma 2H2 tambah H3 gamma 3 tambah PB. Begitu seterusnya. Hasilnya adalah ini. Nah, contoh diferensial lagi adalah seperti ini. Semisal nanti Anda bekerja di kilang minyak, di perpipaan, semisal di Pertamina, semisal ada pipa yang seperti ini, berisi suatu zat cair, entah itu aftur, entah itu premium, pertamax, dan seterusnya. Kemudian Anda pengen tahu beda tekan antara titik 1 dan titik 2 atau dengan titik 2 dan titik 1. Anda tinggal lubangi pipanya, kemudian Anda pasang manometer, maka akan keluar seperti ini. Nah, saya pengen tahu, kalau model diferensial manometer seperti ini, saya pengen tahu bagaimanakah persamaannya. Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Silakan. Bagaimana persamaan manometer diferensialnya? Kalau yang seperti ini. Ayo, Rek. Siapa yang bisa? Perbandingannya Pak ya? Selisihnya? Ya, atau persamaan saja. Persamaannya, sebutkan. Oke Pak. P1 kurang P2 sama dengan gamma P1 1 kurang P2 sama dengan? Gamma 1 dikali delta Z dikurang gamma 2, S2 tambah gamma 2 dikali... Mana S2 Mas? Ada S2 di situ. Ini apa? Gamma 2 Pak. Gamma 2? Jadi gamma 1 kali delta 1 dikurang Ayo gimana? Biar nggak Ayo, bingung. Pak. Nah, coba. Oh, Mas. Itu tetap ada P1 kan ya, Pak? Ya, P1. P1 sama dengan gamma 1 dikali H1 dikurangi gamma 2 kali H2 dikurang dalam kurung H1 min H2 ditambah delta Z dikali gamma 1 terus ditambah P2. Ya. Paham ya? Paham yang lain? Bisa? Atau Anda buat persamaan kesetimbangan tadi ya? Kalau dulu waktu kita belajar kimia kan ada stokiometri. Nah, ini sama ya persamaannya, persamaan kesetimbangan. Berarti P1 gamma 1H1 sama dengan gamma 2H2 ditambah gamma 1H1 min H2 ditambah gamma 1 delta Z ditambah dengan P2. Tinggal nanti kebutuhan kita. Mau P1 min P2 atau P2 min P1, tinggal nanti ditarakan. Kalau seperti ini, logikanya, air mengalir dari 1 ke 2 atau 2 ke 1? Menurutmu? Fluida mengalir, tidak tahu ya fluidanya mau bensin, mau apa. Kalau seperti ini, yang warna kuning, fluida warna kuning, itu mengalirnya dari 1 ke 2 atau 2 ke 1? Ya, Bre, mengalir dari mana? Ya, apa cara melihat logikanya? Lihat tekanan warna kuning. Ya, mana yang lebih panjang? Hasil tekanan di nomor 2 atau hasil tekanan di nomor 1? Ya, nanti dibuktikan. Ya dong, ada H1, H2-nya. Ya, yang saya maksud adalah ini. Ini dan ini
Mana yang lebih panjang? Kalau ini lebih panjang berarti nanti 2 ke 1. Tapi kalau ini lebih panjang maka 1 ke 2 dibalik. Gitu ya. Jadi antara H1 dibandingkan dengan H1 min H2 dan delta Z. Mana yang lebih besar? Kalau sini logika saya adalah 2 ke 1 karena ini jelas lebih panjang. Ini ke sini, ke sini. Kalau ini cuma ini ke sini saja. Harusnya ini yang lebih besar. Berarti nanti mengalirnya dari 2 ke 1. Ini manometer diferensial pada pipa. Nah, ini tertutup ini ya, ini tertutup. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan, paham? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Hasilnya seperti ini. Nah, baru kita akan ngomong terkait dengan hidrostatis pressure pada bidang datar atau tekanan hidrostatis pada bidang datar. Contoh, Anda mempunyai logika seperti ini. Kalau saya punya penggal penampang melintang pada suatu sungai atau saluran, kemudian saya potong melintang, hasilnya seperti ini. Kemudian ada plat baja atau plat besi yang nantinya saya masukkan di situ. Nah, plat baja atau plat besi ini akan mendapatkan 2 tekanan. Yang pertama tekanan dari zat cair yang ke bawah arahnya akibat gravitasi kita namai FA. Dan tekanan FB atau gaya tekan ke atas atau yang kita sebut dalam ilmu teknik sipil kita sebut sebagai uplift atau gaya tekan ke atas ya. Uplift UPLIFT, uplift itu FB. Jadi semisal kalau nanti Anda mendesain atau mengerjakan basement, tahu ya basement ya? Tahu basement? Tahu, Pak. Tahu ya, kalau Anda berkunjung ke mall, kemudian Anda parkir di basement, itu yang paling besar adalah tekanan gaya uplift atau gaya tekan air ke atas. Jadi kalau ada air tanah itu dia menekan ke atas, nah itu yang harus diantisipasi kalau basement. Nah ini sama, jadi fluida juga sama. Ada FA, ada FB. Gaya tekan itu dirumuskan adalah nilai pressure-nya sendiri dikalikan dengan luas bidang kontak tekanan. Oke. Gaya tekan adalah nilai pressure atau tekannya sendiri dikalikan dengan luas bidang kontaknya. Maka FA adalah P dikalikan dengan A. FA adalah PA dikalikan dengan A. F adalah gaya tekannya, P adalah dimensi tekanannya sendiri, A adalah luas kontaknya. Dan Anda tahu pressure atau tekanan tadi adalah Rho dikalikan dengan gravitasi, dikalikan dengan H, dikalikan dengan A. Berarti nanti di sini Rho dikalikan gravitasi, kita bisa tulis apa? Rho kali gravitasi, apa? Gamma. Gamma. Maka kita bisa tulis gamma dikalikan dengan H, dikalikan dengan A. Gamanya adalah gamma air, kalau dia adalah fungsi zat cairnya adalah air. Kemudian H adalah tinggi dari permukaan atas air sampai dengan bidang kontak yang akan kita hitung tekanannya. Maka ini adalah A, H, maaf. Kemudian A adalah luas bidang tekanannya. Begitu juga dengan FB. FB berarti gaya tekan ke atas adalah PB dikalikan dengan A. PB adalah Rho G, H ditambah dengan D, karena luas bidang kontaknya di bawah ini. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar, tekanan semakin ke bawah akan semakin apa? Besar. Besar. Semakin ke atas akan semakin kecil. Berbanding terbalik dengan apa kemarin? Tekanan akan berbanding terbalik dengan apa? Diagram apa kemarin? Saya menganalogikan Anda berenang dan Anda diving itu kemarin ya. Diagram apa kemarin yang berbanding terbalik dengan tekanan? Kecepatan.
Ya, ingat ya. Diagram tekanan akan selalu berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi kalau saya punya diagram tekanan, pasti dia akan berbentuk seperti ini, melengkung, begitu. Tapi kalau tekanan, kalau kecepatan, maka semakin ke atas dia akan semakin besar, melengkung ke sana, gitu ya. Jadi ini bisa seperti ini tekanannya, tapi kalau kecepatan dia akan seperti ini. Nanti kita belajar lagi. Sehingga FB itu adalah PB dikalikan dengan A. P kita breakdown menjadi rho G H ditambah D. Berarti nanti ini ada H ditambah dengan D. Kenapa ditambah D? Karena luas bidang kontaknya yang bawah. Hingga dia ditambah dengan D. Dari atas sampai ke bidang kontak terakhir. Maka itu yang kita sebut sebagai PB. Baru dikalikan dengan A. Sehingga kalau saya akan menghitung resultante gaya tekan antara FA dan FB, tinggal mengurangkan FA min FB. Kalau nilainya positif, artinya apa? Ada FA, Searah gravitasi. saya kurangkan dengan FB, kemudian hasilnya positif. Artinya apa? Searah gravitasi. Apa artinya searah gravitasi? Keadaan benda apa itu berarti? Tenggelam. Ya toh? Kalau FB min FA dia lebih besar, artinya FB min FA-nya positif, apa yang terjadi? Benda akan mengapung. Mengapung bisa, melayang juga bisa. Gitu ya? Maka itulah prinsip yang biasanya digunakan oleh teman-teman dari teknik perkapalan atau sistem perkapalan untuk menghitung ini. Nah, nanti kita akan juga belajar menghitung ponton ya, sama. Orang perkapalan juga belajar ponton, hidrostatis kita juga belajar, tapi tidak spesifik ke kapal. Nanti kita akan belajar terkait dengan bangunan-bangunan air. Ya. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Anda bayangkan, jadi hidrostatis ini digunakan di banyak aplikasi teknik sipil. Ya, saya stop screen dulu, saya masuk ke YouTube yang sudah saya siapkan. Bentar ya. Jadi saya bawa, kenapa kok Anda perlu belajar hidrostatis. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Coba kita saksikan video ini sebentar ya. Nah, ini adalah bendung gerak sembayat yang ada di Gresik. Ini digunakan untuk menanggulangi banjir Bengawan Solo. Ya, kalau Anda sekarang pernah baca, hampir setiap tahun Bengawan Solo itu ngamuk, begitu. Kemudian dia meluap sampai kiri kanan daerah sekitarnya. Ya, di Gresik, di Lamongan, yang rumahnya Gresik itu kan pasti setiap tahun akan kebanjiran Bengawan Solo ya, di dekat-dekat sini. Sehingga dibangunlah namanya bendung gerak sembayat. Kenapa disebut dengan gerak? Karena dia dilengkapi dengan pintu air. Jadi kalau nanti kita belajar bendung, itu ada dua. Ada namanya bendung tetap atau bendung gerak. Kalau bendung tetap, ya yang didesain pakai beton itu ya. Jadi dia tidak bisa mengatur elevasinya. Dia tidak bergerak maksudnya. Elevasinya akan seumur hidup, seumur hayatnya, dia akan tetap seperti itu. Tapi kalau dia adalah bendung gerak, maka dia bisa digerakkan, mengatur elevasinya. Kalau elevasinya di musim kemarau mungkin dibuka, air bisa, musim kemarau mungkin ditutup, air bisa nanti tertampung di bagian hulu. Kalau musim banjir seperti ini, besar sungainya, maka airnya dibuka, biar nanti tidak tenggelam bagian hulu, sehingga akan merata sampai ke hilir. Ini bendung gerak namanya. Ya, nanti kita belajar lebih detail bendung di PSDA. Nah, itu ada pintunya ya.
Nah, kalau kita bangun bendung, kita bangun infrastruktur keairan, itu beda dengan bangun gedung. Kalau gedung 3 bulan, 4 bulan selesai. Kalau bendung, tahunan. Ya. Jadi nanti kalau Anda bekerja atau dapat pekerjaan atau proyeknya ditempatkan di bendung, maka siap-siap. Mungkin bisa 5 tahun, bisa 10 tahun sampai di situ. Ya. Saya punya teman dulu kalau saya masih di PP, itu mulai dari masuk tahun 1974 sampai dia pensiun 2017, itu satu proyek saja. Hanya di bendung itu saja. Anda bayangkan 74 sampai 2017 itu berapa puluh tahun ya. Jadi karena ada paket-paketnya lanjutan. Jadi mau bangun bendung, kemudian paket berikutnya bangun saluran, paket berikutnya bangun lagi embung, paket berikutnya bangun lagi. Nah itu terus paralel seperti itu. Jadi kalau di situ tadi mulai dari 2011 sampai 2015 belum selesai, berarti kan 4 tahun lebih. Ya, minimal biasa bendung ini 5 tahun. Nah ini ya, tingginya 6,3 meter, ada pintu. Jadi pintu ini digunakan untuk membendung air supaya dia tidak lewat begitu saja. Kalau sudah dibendung, airnya akan naik, kemudian naiknya ini akan diambil airnya untuk PDAM tadi, untuk irigasi, kemudian untuk apa tadi? Pengendalian banjir dan seterusnya. Nah, maka karena dia bentuknya flat seperti ini, maka dibutuhkan tekanan hidrostatis. Ya, jadi Anda harus rencanakan pintu ini agar kuat menahan jutaan kubik meter yang ada di Bengawan Solo. Ya, jadi air pasti akan menekan pintu ini. Nah, Anda harus bisa mendesain pintu ini agar dia kuat menahan beban tekanan air. Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi hidrostatis. Revetment itu ini ya, revetment itu perkerasan ini. Nah, mungkin Anda menggerakkan dengan manusia, pasti dengan mesinnya. 6 meter kali 20 meter itu sangat besar sekali, itu berapa puluh ton satu pintunya ya. Nggak mungkin pakai kerean manual, pasti pakai mesin. Saya cuma menunjukkan hidrostatisnya, nanti terkait dengan ininya detail ke ininya. Oke, itu contoh kalau dia adalah model pintu. Sekarang kalau model bendung yang tetap. Ini ya. Hi everyone, nature is an amazing force that has been made, for example, across all existing continents and helping people survive. Saya langsung saja. Rivers are a source of drinking water. Nah, ini adalah model yang kita sebut sebagai bendung arch dam. Arch dam atau bendungan melengkung itu digunakan untuk menampung berapa puluh juta kubik meter untuk kebutuhan tertentu sih, atau ini di mana ini ya, pasti di luar Jawa. Indonesia belum punya arch dam seperti ini ya. Anda lihat, bayangkan dari hulu di sini sampai ke hilir ini beda tinggi elevasinya berapa. Anda bayangkan berapa puluh meter yang Anda harus desain
agar kita mampu menampung ini. Ini kan berarti kan ada tekanan gitu ya. Ini ada hidrostatis ini jelas. Ini yang terjadi kalau ini tidak bisa ditampung maka airnya akan meluber ke sana. Ini masih untung tidak ada manusia, tapi kalau di sini ada desa atau ada apa habis ini semuanya ya. Ini arch dam. Considered one of the largest in the world. Its height is 292 meters, and the construction cost the Chinese government $4 Oh, billion. Cina ternyata. Jiawan is located on the largest river in Southeast Asia, the Mekong. It flows across China, Cambodia, Thailand, Myanmar, Laos, and Vietnam. This waterway is used as a cargo and transportation route, and also provides electricity to about 60 million people in the Asian region. Despite its Nah, obvious itu ya. benefits, the dam can also pose a serious danger to locals. Western experts have repeatedly expressed their concern about its reliability and predicted that if it bursts, Nah, ini yang terjadi kalau kita gagal mendesain. Ambruk ya. agricultural losses could reach an incredible scale. This dam, like most of the large ones, is also part of the hydro power station. It's located in the outskirts of Las Vegas. Yes, this dam looks impressive enough to attract tourists from the world. Langsung saja. It's rising seamlessly from the dam's face. Nah, ini adalah bidang tekannya. Tadi bidang tekannya berbentuk apa ini berarti? Sirkular. Ya, singular ya, atau lingkaran, atau setengah lingkaran. Nanti kita bisa berhitung. Bagaimana kalau bentuknya adalah setengah lingkaran? Kalau tadi punyanya Sembayat masih flat gini ya. Nah, itu bisa nanti kita belajar. Hoover Dam stands in the downstream reaches of the Colorado River, visibly distant. This 150,000 houses. Ini kalau sudah fail bendung, artinya desain kita gagal, maka nanti fail-nya itu akan lebih besar daripada kegagalan gedungnya. This reservoir will live some depths of 2,000 Oh, ini kita belum punya arch dam seperti ini. critical value. Million cubic meters of forest Mungkin satu lagi, fell into the reservoir. biar Anda paham. Nah, ini kalau pintu airnya tadi dibuka begitu ya. Tadi ada yang overtopping atau keluar. Nah, ini mana India kali ya? India, nah ini ya, pintunya ini ya. Ini ya, dia punya pintu kemudian dibuka maka airnya akan overtopping atau keluar ke sana. Ini pintu ini akan dibuka juga. Ini namanya spillway atau mercu pembuang. Spillway digunakan untuk membuang kelebihan air. Kalau di bagian hulu sudah penuh air, misalkan hujan seperti ini, maka wajib kita buang agar hulu tidak tenggelam atau agar tidak airnya lewat sini. Kalau ini dibiarkan, ditambah terus airnya, maka airnya akan datang terus, kemudian nanti overtopping. Ini membahayakan tubuh bendung. Sehingga pada tekanan tertentu, tubuh bendung akan maksimum. Maksimumnya berapa, itu desain kita, lewat hidrostatis tadi. Berarti kalau sudah lewat tekanan itu, maka wajib dibuang, karena membahayakan. Maka dibuang airnya. Nah, ini dibuka ya, dia keluar. Nah, ini adalah juga memakai perhitungan hidrostatis yang akan kita pelajari sekarang. Ini ya. Nah, ini kalau dia model open gate. Satu lagi, ini kalau dia adalah model ini.
Nah, ini Indonesia baru punya di Jati Gede ya. Ada namanya Morning Glory Dam. Jadi semacam black hole. Dia tidak pakai spillway yang tadi, tapi dia pakai terowongan. Airnya akan masuk ke corong ini. Kalau dia berlebih, ya masuk ke sana. Ini corongnya. Maka ada tekanan hidrostatis dari kiri, dari kanan, dan seterusnya. Seperti ini. Ini ada di Jati Gede. Indonesia punya satu, Morning Glory. Jati Gede. Tapi ini di luar ya, sepertinya. Nah, ini Morning Glory. Anda nanti kalau sudah lulus harus bisa mendesain model-model seperti ini ya. Nah, ini Anda bayangkan berapa ratus meter atau berapa, ya ratus meter, mungkin seratusan meter ini ke sini jaraknya. Nah, bagaimana ini kok bisa didesain dengan kuat tanpa ada yang jebol semisal? Maka Anda perlu menghitung tekanan hidrostatis. Ya. Ini yang kita sebut sebagai Morning Glory spillway. Jadi model Morning Glory seperti black hole. Kemudian keluar lewat terowongan bawah. Mengalir ke downstream atau mengalir ke hilir ya. Ini manusia aja udah Pak. Jangankan manusia, kapal aja masuk ke dalam ini. Nah, itu ya tadi ya. Nah, sekarang bagaimana awalnya desain itu bisa dibangun gitu ya. Nah, sekarang kita belajar untuk mendesain yang seperti itu. Tapi sederhana dulu ya. Nggak mungkin saya ajari langsung ketemu debit besar seperti itu tadi ya. Mabuk nanti ya. Saya sendiri aja belum pernah mendesain yang segede itu. Kalau pintu-pintu air masih sering. Tapi kalau sudah Morning Glory itu kerjaan besar. Saya izin share screen untuk ini. Sudah terlihat pen saya? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, semisal saya punya tadi sungai seperti ini. Sungai gitu. Kemudian sungai ini akan saya bendung. Saya bendung seperti tadi. Kemudian air akan terbendung gitu kan ya. Loh. Enggak. Kemudian air akan terbendung. Ya. Maka otomatis Anda harus desain si bendung ini agar mampu menahan tekanan dari air. Gitu ya. Saya ingin tahu, air ini menekan tubuh bendung ini, model diagramnya seperti apa? Anda hubungkan dengan sifat tekanan tadi. Maka model diagramnya seperti apa? Bentuknya apa? Saya ini naksirnya semakin mendekati tubuh bendungnya tekanannya makin besar. Mendekati tubuh bendung, tekanannya semakin Besar. Gimana bentuknya? Gimana ya? Bentuknya akan membentuk bidang apa? Apa ini? Segitiga. Ya.
dia akan membentuk bidang segitiga. Maka di sini ada F atau bentuk tekan. Ya. Maka dia akan menekan. Intinya apa? Maka tubuh bendung yang paling bawah yang akan ditekan besar oleh air. Di sini. Semakin ke atas maka tekanannya akan semakin mengecil. Seperti yang diagram tekanan. Ya, diagram tekanan kan kemarin saya ajari kan seperti ini. Gitu kan ya? Semakin ke bawah tekanannya semakin besar. Nah sama. Berarti tubuh bendung ini akan ditekan oleh air dengan tekanan yang paling besar berada di bagian bawah. Sehingga biasanya desain pondasinya ini akan segede gaban, gitu ya. Besar sekali desain pondasinya. Kenapa? Kalau ini tidak kuat maka ini akan hancur sampai dibawa ke hilir. Anda bayangkan kalau di sini ada kota, dibayangkan kalau di sini ada kabupaten, habis itu 1 juta atau bahkan lebih orang yang ada di bawah. Maka tekanannya akan selalu seperti ini membentuk segitiga. Nah, maka ada fungsi F di situ. Ya. Fungsi tekan di situ. Saya pakai pin yang beda lagi. Hijau saja. Maka ada F di sini. Oke. F atau fungsi tekan atau gaya tekan dari bendung adalah akan selalu sama dengan apa berarti? Gaya tekan akan selalu sama dengan apa ini? Luasan segitiga. Lihat ya. Gaya tekan pada bendung akan selalu sama dengan luasan segitiga. Dengan catatan bidangnya adalah datar. Oke. Dengan catatan bidangnya adalah datar. Maka luas segitiga adalah apa? Luas segitiga adalah? Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi ya. Berarti alas kali tinggi dibagi 2. Nah, baru kita breakdown. Alasnya apa, tingginya apa. Karena air dia punya berat jenis atau gamma, bendung juga punya tinggi, misalkan bendung tingginya adalah H, maka nilai alasnya ini adalah gamma dikalikan dengan H. Maka ini adalah tekanan fungsi tadi ya. Berarti gamma adalah rho dikalikan dengan gravitasi. Ya toh? Dikalikan dengan H. Ya. Berarti nilai alasnya adalah gamma dikalikan dengan H. Tingginya adalah H. Maka F tekannya adalah F adalah apa, Rek? Alasnya apa tadi? Gamma H. Gamma dikalikan H. Tingginya Dikali H. adalah H Begitu. dibagi 2. Maka F adalah setengah gamma H kuadrat dengan satuan ton per meter lari ke sana. Kan ini tegak lurus ya. Kalau 3 dimensi kan berarti nanti tegak lurus arah bidang gambar. Maka dia adalah setengah gamma H kuadrat. Itu adalah bidang yang paling sederhana. Sampai di sini adakah pertanyaan? Ada yang belum paham silakan tanya. Ini masih sederhana ya. Anda belum menghitung seperti ADEM tadi ya. Ini yang paling sederhana. Setengah gamma H kuadrat. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti banyak variasinya ya. Banyak variasinya. Silakan, ada pertanyaan? Ayo tanya. Paham? Saya ingin lihat matanya satu persatu. Paham apa enggak? Paham? Paham ya?
Nih, sekarang saya kalau model yang seperti video tadi, saya gambarkan sebentar. Saya pengen tahu bagaimana bidang tekannya. Nah, kalau seperti ini gimana? Bagaimana nilai dari tekan bendungnya? Kalau saya punya seperti ini tadi. Yang bawah adalah tubuh bendung, yang atas adalah pintu gate tadi ya. Jadi kalau pintu itu dibuka, airnya akan lewat ke sana ya. Nah, saya pengen tahu bagaimana tekanan atau gaya tekan atau persamaan gaya tekan untuk tubuh bendung yang ini. Ya apa, Mas? Yang warna hitam ini. Bentuknya dulu, model tekanannya adalah Segitiga. segitiga. Saya tanya yang bawah saja ya. Segitiga. Kotak. Kotak. Trapesium. Trapesium. Setuju mana? Kurang apa? Segitiga, kotak, trapesium, apalagi yang belum? Lingkaran? Prisma segi empat? Apa? Apa, Rek? Sing betul apa sing betul? Trapesium, Mbak. Trapesium, betul ya. Tetap dia bentuknya adalah segitiga. Tetap bentuknya adalah segitiga. Tapi karena saya hanya tanya yang bawah saja, maka bentuk tekanannya adalah trapesium. Maka saya bisa tulis persamaannya adalah Y1. apa? Y1. Gamma. Y1 ditambah. Oh, H1. H1 maksudnya. Ini rumus bidang luasan trapesiumnya kan, Pak? Ya, saya ingin tahu bagaimana persamaan gaya tekannya ini. Nah. Ya apa itu? Ya, jadi gamma dikali H2. Gamma kalikan H2. Gamma dikalikan H1. Ya Pak No, ditambah. Ditambah rumusnya Ditambah. trapesium. Yo apa rumusnya trapesium? Bukan ngerti aku. Apa? Terus? Ditambah gamma Ditambah. H1. Gamma H1. H1, terus? Dikali H2. H2. Gini Mas ya. Sebentar, Pak. Kak situ tadi archdem iki kok tadi ini ya. Oh, dikali, jadi gamma H2 ditambah gamma H1 Gamma H2 ditambah gamma H1, terus? Dikali setengah. Dikali setengah, berarti dibagi 2 gini ya. Terus? Iya. Sudah. H2-nya enggak kan? H2-nya apa? Sebentar, Pak. Ini dihapus. Nggak pakai gini.
Gini. Apa ya, Pak? Oh iya Pak, sudah Pak, benar itu Pak. Oh, betul. Ya wes, tak tambahin. Itu kurang benar. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Ini. FB, siapa? Silakan. Bagaimana persamaan tubuh bendung ini? FB sama dengan ayo Rek. Harus bisa apa? Berarti. Kalau bingung di breakdown ya. Berarti kan kalau dia trapesium berarti kan ada dua luasan ya. Dua rusuk kan ya yang sejajar. Rusuk ini sama rusuk ini. Ini apa berarti? Alas ini berarti apa? Gamma H1. Gamma H1. Betul. Ini Gamma H2. Gamma H2? Iya Pak. Gamma H2? Gamma H1. Nah, Gamma H1 plus 2. yes. Gamma Salah. H1 plus H2. Salah tadi rumusnya Pak. Ya memang. Pasti ambruk. Ya, kalau kamu pakai rumus itu. Iya. Maka gamma H1 tambah H2. Kenapa? Ingat, ini akan total. Ya, berarti yang bawah adalah gamma H1 ditambah H2. Sehingga Anda bisa menulisnya adalah gamma H1 ditambah gamma H1 plus H2 kurung tutup bagi 2 dikalikan H2. H2. Maka ini yang betul. Kalau saya tanya berapa tekanan pintu airnya, ya berarti langsung setengah gamma H1 kuadrat. Karena dia ada di atas tekanan pintu air. Paham sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Maka kalau trapesium berarti gamma H1 yang ini, gamma H1 H2 yang ini. Ini Anda tambahkan bagi 2 dikalikan dengan tingginya. Maka akan ketemu tekanan di B. Silakan, ada pertanyaan? Bisa? Banyak modelnya ya, kalau seperti itu. Nanti banyak model. Nanti saya akan ajari beberapa model. Jadi kita fokus ke model-model bangunan bendung yang memang nanti ada di lapangan. Ya. Ada juga yang model seperti ini. Kalau sungai itu ada, dia bermuara ke laut, begitu ya. Tadi yang digunakan untuk mengantisipasi intrusi air laut, begitu ya. Maka dia pakai seperti ini kadang. Ada tembok penahan banjirnya, kemudian ada pintunya. Tapi pintunya miring. Ya, saya buat
Nah, seperti ini. Ini ada di pintu-pintu drainase ya. Nah, kalau seperti ini sungai, begitu, ini sungai. Kemudian sungai ini akan bermuara ke laut. Ini lautnya, ini sungainya. Kemudian sebelum masuk ke sungai, maka biasanya diatur oleh sebuah pintu. Jadi pintu ini bentuknya miring seperti ini. Anggap saja ini lurus ya. Miring seperti ini datar. Kemudian ada tembok penahan banjirnya di sini. Jika kalau air laut surut, maka pintu dibuka. Maka dia akan bergerak keluar sana pintunya. Dia pakai engsel. Ya. Jadi airnya bisa lewat ke sana. Jadi artinya langsung pakai aliran bawah pintu, langsung berobos mengalir ke sana. Tapi kalau air laut ini pasang, maka pintu ditutup. Kembali lagi ditutup, karena air laut pasang mengantisipasi biar air tidak masuk ke daratan. Maka pintu ditutup. Nah, seperti ini. Ini pun nanti sudah bermacam-macam kondisinya. Kita bisa menghitung ya. Jadi kalau di hidro itu persamaannya banyak sekali. Nah, kalau pintunya miring seperti ini, bagaimana model diagram tekanannya? Anggap saja ininya enggak usah dulu ya. Nanti malah bingung. Nah, model gini saja. Saya ingin tahu bagaimana tekanan pintu air akibat air sungai. Miring seperti ini. Bagaimana bentuknya? Menurut Anda? Ingat ya, prinsipnya bidang tekan akan selalu tegak lurus luas penampang. Wes itu. Saya ingin tahu bagaimana bentuk tekanannya ini. Jika, langsung aja ya, nanti kalau tidak selesai dibuat PR. Jika ini ada gamma air, gamma water, ada H1, ini H1, ini H2, kemudian miringnya adalah 30 derajat. Anggap ini lurus ya. Ini lurus ya. Miringnya adalah 30 derajat. Nah, bagaimana Anda akan menghitung persamaan gaya tekan pada pintu diagonal atau pintu miring? Apakah tidak ada? Pintu setengah lingkaran pun ada. Ya, Anda nanti kalau searching di YouTube, ada namanya radial gate atau pintu radial. Itu ada. Pintu radial, pintu miring ya, pintu setengah lingkaran. Oke, ini saya print screen, saya masukkan ke grup ya. Nah, Anda coba di rumah. Dicoba saja dulu, minggu depan kita bahas. Saya masuk ke grup dulu ya. Apa ini? Mekanik itu. Sudah terlihat ya di grup ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, Anda coba nanti. Kalau pintu miring seperti itu, yang pertama adalah bagaimana diagram tekanannya, dan yang kedua adalah hitung atau tuliskan persamaan tekanannya. Wes, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. 5 menit. Silakan, kalau ada pertanyaan, monggo. Minggu depan saya akan ajari kalau bidang tekannya setengah lingkaran, ya Allah. Hah? Jadi jangan dikira ini tidak ada di lapangan, ada. Ya, ada di lapangan. Ini pintu radial, ini saya tunjukkan. Ini pintu radial. Setengah lingkaran. Ini radial gate. Mana tadi? Oh.
Ini radial gate ini ya. Ini pintu radial. Nah, ini juga pintu radial. Nah, ini tekanannya tidak datar, pasti dia berbentuk singular. Nah, itu bagaimana? Nanti kita belajar. Ini ya, di atas mercu. Ini mercunya, spillway-nya tadi, kemudian ada pintu. Airnya di sini. Nah, kalau saya tanya bagaimana tekanan yang di sini? Bentuknya apa ini berarti? Apa bentuknya? Nanti ya, bingung nanti. Nah, itu dulu, yang miring dulu. Silakan. Oke, dicoba ya di rumah ya. Nanti kalau mau diskusi silakan di grup nggak apa-apa, atau nanti chat pribadi nggak apa-apa. Tanya untuk soal. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah bergabung di Sinkronus Fluida. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak, waalaikumsalam. Coba ya. Oke, makasih. Saya izin live meeting dulu. Terima kasih.